Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Bertemu lagi dengan Kak Hotria di sini dan Bang Farel. Iya, dengan ibadah sekolah minggu KBP Indra Kasih. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari Minggu ini, buat adik-adik semuanya, supaya dipersiapkan hati dan pikirannya dan dipersiapkan Alkitabnya, dan selanjutnya jangan kesana kemari, harus duduk yang manis di depan HP-nya. Oke adik-adik. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita angkat lagu pujian kita dari buku ND Sekolah Minggu nomor 10. Loja Ni Dainangi atau Saat Ku Ingat. Baiklah adik-adik sekolah minggu, kita angkat kembali lagu pujian kita yang berjudul Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Untuk itu adik-adik sekolah minggu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita nyanyi Mari Masuk. Masuk hatiku, ya
berdoa. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu mulai dari malam hingga pagi hari ini, sehingga kami dapat melakukan ibadah pelayanan anak-anak sekolah minggu di pagi yang ceria ini Bapa. Ya Bapa, kami berdoa kiranya berkati ibadah ini mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Dan juga kami berdoa bagi para pelayan-Mu mulai dari pembawa pujian, pemusik, sampai hamba-Mu yang akan membawakan firman, kiranya berkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sertai kami di dalam ibadah kami ini. Dan kami juga tidak lupa berdoa bagi anak-anak sekolah minggu kami yang pada hari ini sedang keadaan sakit, kiranya berkati obat yang diminumnya supaya obat tersebut menjadi kesembuhan bagi diri mereka. Ya Bapa, masih banyak lagi permohonan yang hendak kami sampaikan, tapi kami yakin dan kami percaya Engkau Maha Tahu dan Engkau mengerti segala pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Dan kami juga memohon pengampunan atas kesalahan dan dosa yang kami perbuat, baik sengaja ataupun tidak sengaja, supaya jangan terhalang berkat yang Kau berikan kepada kami. Inilah doa kami, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, kita angkat lagu pujian kita dari buku ND Anak Sekolah Minggu nomor 16 yang berjudul Beta Marsikola Minggu. Dengan nama sekolah minggu tu bagas joloni tu hata Yesus asa taguru hon hata itu hata Yesus kaban malas ni rohani tu hata tapangiar madongan suara tabe pulau memuji debata di puji Jehovah, Marsikola Minggu Naburju. Kita angkat sekali lagi adik-adik. Beta maale dengan nama Marsikola Minggu tu bagas joro di tu hata Yesus asa taguru hata di tu hata Yesus rohani Tuhan kali tamangiar madongan suara tabe lau memuji debata di ende tahun oh haleluya memuji Jehovah Marsikola Minggu Naburju. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu, bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Sama-sama kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat buat kita pada minggu hari ini diambil dari titah kedua, sama-sama kita mengucapkan. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Sama-sama kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Kita angkat kembali lagu pujian kita dari buku ND Sekolah Minggu nomor 41 di Badai Topan Dunia. Kendati goncang
Sama-sama kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel sebagai bahan renungan buat kita pada minggu hari ini diambil dari Lukas 12 ayat 8. Dibuka Alkitabnya ya anak-anak ya. Lukas 12 ayat 8, mari kita sama-sama membacanya. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Kita berdoa, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Kita mari bernyanyi dari buku Indi Anak Sekolah Minggu 162 di Tugu Tuhan Yesus Sau. Habis bernyanyi kita akan mempersiapkan hati untuk pengakuan imam rasuli. Kita bernyanyi. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan Inang Bible Pro kita angkat kembali lagu pujian kita yang berjudul Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari dalam hati.
kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari kudus-Mu ini, sehingga kami boleh mempersiapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami mendengarkan firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan buat kita tertulis dalam kitab Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7. Ayo kita buka Alkitabnya, Kolose 2 ayat 6 sampai ayat 7. Kita baca bersama-sama ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, adik-adik, Tante Bibel nggak sendiri loh. Tante Bibel bersama dengan teman adik-adik. Siapa namanya? Seperti biasanya, ya kita panggil yuk. Tante Bibel bersama dengan Tiur. Ya kita panggil ya. Tiur. Nggak kuat. Kita panggil sekali lagi yuk. Tiur. Selamat hari Minggu Tante Bibel. Selamat hari Minggu Tiur. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis. Oh, luar biasa ya Tiur ya. Sekarang kabarnya. Ya, Tiur, Tante Bibel tadi sudah baca firman Tuhan loh. Dan adik-adik juga yang di rumah. Tentang yang tertulis dalam Kolose 2 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7. Nah, Tiur juga dengar tadi enggak? Dengar Tante Bibel? Iya. Nah, adik-adik, 2 minggu yang lalu kita masih ingat enggak memperingati apa? Ingat enggak Tiur? Pesta Paskah Tante Bibel. Iya, apa itu Paskah? Kebangkitan Tuhan Yesus, ya kan? Nah, adik-adik, Tuhan Yesus bangkit untuk siapa? Itu di khotbah minggu yang lalu Tante Bibel bilang kan, Tuhan Yesus itu bangkit untuk mengalahkan maut dan kematian. Dah, kalau Yesus sudah bangkit, berarti maut sudah dikalahkan. Dalam arti apa? Kita orang-orang percaya yang mau menerima Yesus Kristus, kita adalah ahli waris kerajaan sorga. Ya kan, kita sudah dimenangkan dari maut, kita sudah dimenangkan dari kematian kekal, kita sudah dimenangkan dari neraka. Oleh karena itu kita semua menjadi anak-anak kerajaan sorga. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita harus terus bertumbuh dan menjadi kuat. Karena apa? Karena di dunia ini ada banyak godaan, ada banyak tantangan. Nah, oleh karena itu kita harus tetap bertumbuh dan menjadi kuat menghadapi tantangan itu. Nah, adik-adik pernah lihat pohon kan? Kalau pohon yang ada di tepi pantai itu, pohon itu terus diterpa oleh angin. Tapi pohon itu kuat karena apa? Karena dia akarnya sudah menancap ke dalam, ya kan? Dan dia tumbuh dengan kuat sehingga angin badai sekalipun yang datang menerjang, dia tidak roboh, dia tidak tumbang. Begitulah kalau sudah kuat. Nah, adik-adik mau nggak jadi anak yang kuat? Tiur mau nggak jadi anak yang kuat? Mau dong Tante Bibel. Nah, tahu nggak adik-adik apa resepnya? Kalau kita misalnya nanam bunga, supaya bunga itu tidak mati, supaya bunga itu tidak layu,
supaya akar dari bunga itu bertumbuh, apa yang harus kita lakukan? Ayo Tiur, apa yang harus kita lakukan? Menyiramnya tiap hari dong Tante Bibel. Pupuknya. Iya, harus disiram setiap hari, begitu kan? Disiram dengan apa? Dengan minyak ya Tiur? Enggak dong Tante Bibel, dengan air dong. Oh iya, kalau bunga itu jangan disiram dengan minyak ya, nanti bisa hangus, tapi disiram dengan air. Nah, kalau anak-anak Tuhan, supaya kita bisa bertumbuh, berakar, dan dibangun di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana seharusnya kehidupan kita? Nah, kita bisa melihat di dalam firman Tuhan hari ini bahwasanya kita harus bertumbuh dan berakar di dalam Yesus. Bagaimana anak-anak yang bertumbuh dan berakar di dalam Yesus? Siapa Yesus itu? Yesus itu adalah Injil. Dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus Kristus itu adalah firman itu sendiri. Nah, kalau adik-adik mau bertumbuh di dalam Yesus Kristus, berarti apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita harus rajin mendengarkan firman itu. Yuk adik-adik, siapa yang rajin dengarkan firman Tuhan? Atau kalau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan tuh ini ya Tiur? Enggak dong Tante Bibel. Iya, kalau kita mendengarkan firman Tuhan itu harus fokus, pasang telinganya, kunci mulutnya, dengarkan dengan tenang ya. Jangan sambil makan-makan, ya kan? Dengar firman Tuhan nggak boleh sambil makan-makan ya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Rajin membaca Alkitab. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi kalau adik-adik mau bertumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang kuat, anak yang pintar, harus membaca firman Tuhan setiap hari ya. Setiap hari. Kemudian rajin menghafalkan ayat Alkitab. Nah, adik-adik hari ini punya tugas ya, untuk menghafalkan ayat Alkitab. Apa ayat Alkitab yang mau adik-adik hafalkan? Nah, tadi sudah mendengarkan dari inang liturgis ayat bulanan di bulan April. Yuk dihafalkan ya. Nanti siapa yang bisa menghafalkan ayat bulanan Januari sampai Desember akan dapat hadiah. Tapi hadiah yang paling utama yaitu hadiah surgawi sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Nah, kemudian selain menghafal ayat firman Tuhan, apa lagi? Melakukan firman itu. Nah, kalau mendengarkan firman Tuhan, jangan engkau membunuh, jangan menyakiti orang lain. Kalau mendengarkan firman Tuhan, jangan engkau mengucapkan saksi dusta, jangan berbohong sama orang, sama papa, sama mama, sama teman-teman, terlebih sama Tuhan. Jadi harus hidup jujur, harus hidup baik, harus rajin membantu, harus rajin mendoakan, harus rajin melakukan kebenaran ya. Gak boleh bohong, gak boleh menyakiti, gak boleh bersungut-sungut, menggerutu ya, menuntut banyak tapi tidak berbuat ya. Tapi jadi anak yang baik, anak Tuhan harus selalu dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kalau papa masih bisa belikan satu baju,
Terima kasih Papa. Jangan langsung menuntut, kenapa bajuku tidak dibeli 3? Katanya begitu. Jangan ya. Harus mengucap syukur. Apapun yang terjadi harus selalu mengucap syukur ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Papa, terima kasih Mama, terima kasih teman-teman. Harus begitu ya. Karena dengan begitulah kita bisa bertumbuh menjadi anak yang kuat di dalam Tuhan. Iya kan Tiur? Tiur mau nggak bertumbuh di dalam Tuhan? Oh dong Tante Bebel. Apa tadi yang menjadi resep supaya bertumbuh di dalam Tuhan? Ya, yang pertama rajin mendengarkan firman Tuhan Tante Bebel. Yang kedua rajin membaca Alkitab. Yang ketiga rajin merenungkan firman Tuhan. Yang keempat rajin menghafalkan ayat Alkitab. Kemudian yang kelima rajin melakukan firman Tuhan. Iya, pinter dong Tiur. Berarti tadi nggak ngantuk dengar firman Tuhannya, ya kan? Adik-adik di rumah juga, yuk kita bertumbuh di dalam Tuhan supaya kita menjadi anak yang sehat, anak yang kuat, ya kan? Karena anak yang sehat, anak yang kuat, anak yang pintar adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Semoga adik-adik semua di rumah sehat, juga tetap beraktivitas, tapi tetap juga jaga protokol kesehatan. Harus dipatuhi ya protokol kesehatannya. Jangan lupa pakai masker kalau kemana-mana, ya kan? Jaga kebersihan, rajin cuci tangan. Itu juga salah satu ciri orang yang melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Kita berdoa ya Tiur. Yuk kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih kepadamu karena Engkau telah menyertai anak-anak Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami bertumbuh, berakar dan dibangun di dalam Tuhan. Hendaklah kami mau mentaati untuk kami selalu rajin mendengarkan firman-Mu, rajin membaca Alkitab, rajin untuk senantiasa melafalkan firman Tuhan, merenungkannya, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkatilah anak-anak Tuhan, berkati kedua orang tua kami, Kau beri kesehatan panjang umur bagi mereka. Berkati juga ya Tuhan setiap pendidikan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak Tuhan boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi anak yang pintar, anak yang sehat, anak yang kuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, kita angkat kembali lagu pujian kita dari buku ND Anak Sekolah Minggu nomor 88 Bahasa Cinta sambil kita mengumpulkan persembahan. Andai kata ku berikan seluruh hartaku, tapi tanpa kasih sayang hamba tak berguna. Ajarlah
menampakkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu menolong jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Marilah kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan kita berjumpa kembali pada hari Minggu tanggal 25 April 2021 dengan guru-guru sekolah Minggu yang lain dan Inang Bible Pro beserta Sintua yang lain. Kiranya damai daripada Yesus menyertai adik-adik. Shalom.